Selamat pagi. Pahin sungguh bersuka cita hari ini kembali boleh bertemu dengan kalian dengan tayangan YouTube seperti biasa tiap hari Rabu untuk kita boleh melaksanakan Morning Devotion bersama-sama. Apakah kalian masih bersemangat untuk melakukan Morning Devotion tiap hari? Ya, Pahin berharap kalian terus menantikan devotion tiap pagi yang telah disiapkan oleh guru-guru kalian ya. Nah, sebelum kita memulaikan seluruh rangkaian devosi kita di pagi hari ini, kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian seperti biasa. Dan kalian boleh ikut menyanyikan lagu ini bersama-sama dengan, mungkin ada mama papa juga yang ikut devosi bersama-sama dengan kalian, sehingga ini boleh menyiapkan hati dan pikiran kita, supaya kita boleh benar terfokus kepada Tuhan. The steadfast love of the Lord never ceases. The mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. The mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Demikianlah lagu pujian yang telah kita nyanyikan bersama-sama. Sungguh kasih setia Tuhan itu tidak bisa kita bayangkan. Kesetiaannya melebihi daripada yang bisa kita mengerti. Besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita ambil waktu sejenak, kita berdoa, memulaikan devosi di pagi hari ini. Kita berdoa. Kami sungguh bersuka cita Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru tiap pagi yang kami rasakan. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Tuhan telah menjaga pelihara kami sepanjang malam telah berlalu. Kami boleh beristirahat, dan di pagi hari ini kami boleh bangun dan siap memulaikan seluruh rangkaian aktivitas kami. Kami sungguh bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan pagi ini untuk mengadakan devosi. Biarlah Tuhan yang memberkati persekutuan di pagi hari ini, dan kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Nabi Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Di devosi sebelumnya, Pak Heinz menjelaskan suatu pernyataan Paulus yang sangat radikal, yang jika kita salah mengerti, bisa membuat kita salah memahami Injil itu sendiri. Di Galatia 5, ayat 6, Paulus menulis demikian. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Nah, sebelumnya Pak Heinz telah jelaskan bahwa di ayat ini, Paulus tidak sedang mengatakan bahwa ia tidak menghargai sunat yang kita tahu telah ditetapkan Tuhan sejak masa Abraham. Tetapi yang menjadi penekanan Paulus adalah jika sunat dijadikan prasyarat untuk keselamatan, maka hal ini tidak bisa diterima. Nah, frase tidak mempunyai sesuatu arti dalam ayat tersebut, maknanya adalah semua perbuatan baik yang kita lakukan tidak akan membuat kita semakin benar di hadapan Allah. Setiap keberhasilan yang kita raih tidak membuat kasih Kristus makin bertambah untuk kita. Karena memang Yesus telah mengasihi kita.
Itu yang perlu terus kita ingat. Nah sebaliknya, setiap pelanggaran kita tidak akan membuat kita kehilangan pengharapan di dalam Kristus. Anugerah Tuhan jauh lebih besar dari pelanggaran-pelanggaran kita. Nah, ayat tersebut kemudian ditutup dengan satu frase penting yang menjadi pengantar bagian selanjutnya dari pengajaran Paulus. Ia memperkenalkan satu tema baru, yaitu kasih, yang menjadi bukti iman orang percaya. Bagi Paulus, iman yang sejati adalah iman yang hidup, yang nyata dalam tindakan kasih. Iman dalam Kristus memungkinkan kita menyatakan kasih kepada orang lain. Karena kita tidak diperhamba lagi oleh aturan-aturan untuk mendapatkan status dibenarkan lewat perbuatan baik kita. Kita tidak melakukan perbuatan baik untuk mendapatkan kasih Kristus bagi kita. Di dalam Kristus, kita telah dibebaskan dari perhambaan yang menuntut kita melakukan segala ritual keagamaan untuk mendapatkan status dibenarkan. Sebaliknya, ketidaksempurnaan kita tidak membuat kasih Kristus berkurang bagi kita. Saat kita di dalam Kristus, apa yang dikerjakan Kristus dengan sempurna, sekarang diperhitungkan kepada kita. Saat ini, mari kita lanjutkan pembahasan kita yang diambil dari Galatia 5, ayat 7 sampai 15. Dan di kesempatan pagi ini, Pak Hens akan membacakan perikop ini untuk kalian. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi, bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan, aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini saudara-saudara, jika aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Mari sekali lagi kita berdoa sebelum kita merenungkan bagian ini. Tuhan, kami telah membaca firman-Mu yang tidak mengandung kesalahan. Dan saat ini kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja menolong kami untuk kami boleh memahami bagian ini. Tapi lebih pada itu Tuhan, biarlah Tuhan yang tolong supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Hamba-Mu yang diberikan kesempatan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, biar Tuhan yang tolong supaya setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Dan kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah itu cepat dilupakan oleh setiap kami yang mendengar. Demi Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Anak-anak yang Pak Hens kasihi, sekedar kita mereview kembali devosi kita sebelumnya. Karena Pak Hens percaya ketika kita mereview kembali bagian sebelumnya, itu akan sangat menolong kita untuk memahami bagian yang akan kita baca hari ini. Nah, kalian tentu masih ingat, di devosi Rabu yang lalu, Pak Hens itu mau menjelaskan 3 poin utama dari perikop yang kita pelajari bersama. Apa saja poin-poin tersebut? Pertama, dikatakan bahwa kemerdekaan kita dalam Kristus itu bukanlah hasil usaha kita. Kedua, status kita sebagai orang yang telah dibenarkan tidak kita peroleh dari usaha menaati seluruh hukum Taurat. Dan yang ketiga, kebenaran yang kita harapkan adalah sesuatu yang pasti. Nah, di akhir devosi tersebut, Pak Hens kemudian memperkenalkan satu tema baru dari surat ini, yaitu kasih, yang kemudian menjadi tema sentral dari pembahasan di 2 pasal terakhir kitab Galatia ini. Nah, dari bacaan yang baru kita baca, yang tadi kita baca, kalau kita perhatikan baik-baik, dari struktur tulisannya, ini Rasul Paulus terlihat seperti menginterupsi penjelasannya dengan mengingatkan jemaat di Galatia akan kondisi mereka sebelumnya itu, yaitu kondisi sebelum mereka berhubungan dengan para guru palsu yang ditentang Paulus. Nah,
kalau di perikop sebelumnya, Paulus itu menggunakan pengandaian dari dunia militer. Nah, sekarang Paulus itu menggunakan istilah dari dunia olahraga, khususnya atletik. Nah, Paulus mengatakan di ayat 7, coba kalian perhatikan bersama-sama bahwa sebelumnya jemaat di Galatia itu berlomba, atau lebih tepat itu berlari dengan baik. Namun ternyata saat mereka sedang berlari menuju tujuan akhir atau garis finish, nah ada orang yang menghalang-halangi mereka untuk berlari dengan baik. Nah, yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dengan berlari dengan baik adalah jemaat di Galatia itu menuruti kebenaran yang telah mereka terima. Nah, dalam bahasa aslinya, kata menghalang-halangi yang dimaksudkan adalah seperti seseorang yang mengejar jemaat di Galatia yang sedang berlari, kemudian memotong jalur mereka sehingga mereka itu seperti dihalang-halangi. Nah, kepada orang tersebut, secara spesifik, Paulus menuju kepada satu orang. Paulus menegaskan bahwa ia akan menerima hukuman. Nah, kita tidak mempunyai informasi yang jelas siapa orang yang dimaksudkan Paulus di sini. Namun, ini merujuk kepada satu orang yang kita yakini adalah guru palsu yang sepertinya sangat intens melawan ajaran yang diajarkan oleh Paulus. Nah, perhatikan penekanan yang diberikan Paulus di akhir ayat 10. Ada frase, siapapun juga dia. Nah, dari penekanan tersebut, terlihat bahwa Paulus itu sangat marah dengan oknum ini. Dan kemarahannya itu memuncak di ayat 12. Ketika Paulus mengatakan demikian, baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Nah, ini adalah pernyataan yang sangat keras dari seorang Rasul Paulus. Dengan kata lain, Paulus mengatakan demikian, daripada sekedar melakukan sunat, sekalian saja mereka, para guru palsu tersebut, mengebiri dirinya. Nah, di ayat sebelumnya, Paulus seperti sedang mengklarifikasi situasi yang dihadapi mereka saat ini. Sepertinya ada yang menghasut jemaat di Galatia, bahwa Paulus pun mengajarkan tentang sunat. Tetapi Paulus kemudian membantah kabar tersebut dengan mengatakan demikian, kalau memang ia memberitakan sunat, mengapa ia masih juga dianiaya? Nah, kenyataannya yang sebenarnya terjadi adalah Paulus memberitakan tentang salib Kristus. Nah, anak-anak yang Faiz kasihi, salib adalah lambang keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus, bukan keselamatan atas hasil usaha manusia sendiri. Dan salib adalah bentuk penghinaan bagi mereka yang menganggap dirinya kuat, yaitu mereka yang menganggap dirinya mampu mendapatkan keselamatan yang mereka cari. Paulus mengingatkan jemaat di Galatia untuk terus berpegang pada ajaran yang telah mereka terima dan berpendirian teguh pada ajaran tersebut. Nah, mereka telah diajarkan bahwa tidak mungkin mereka mendapatkan status dibenarkan dengan melakukan sunat. Ini hanyalah menunjukkan kesombongan mereka karena mereka berpikir mereka bisa mengusahakan sesuatu yang sebenarnya hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Nah, argumen Paulus sangat jelas. Jemaat di Galatia sudah mengerti apa itu kebenaran. Karena itu, Paulus kemudian menasihati mereka untuk terus berlari dengan baik sampai garis finish. Jangan biarkan ajaran palsu mengganggu mereka, terutama menghalang-halangi jalan mereka menuju garis finish yang sudah kelihatan jelas di depan mereka. Nah, di ayat 13, Rasul Paulus terlihat mengulang argumen yang telah diberikan di ayat 1 di perikop ini, di pasal 5 ini, bahwa jemaat di Galatia telah dimerdekakan oleh Kristus. Namun, berbeda dengan ayat-ayat sebelumnya yang sepertinya menimbulkan pemikiran yang lain, karena bisa disalah mengerti kondisinya, terutama ketika berbicara tentang kondisi dimerdekakan tersebut. Nah, di bagian ini, Rasul Paulus langsung memberikan sanggahan kepada pemikiran tersebut, bahwa kemerdekaan yang mereka miliki sekarang adalah kesempatan untuk melayani orang lain dengan kasih. Nah, kemerdekaan yang mereka miliki bukanlah lisensi atau seperti tiket untuk mereka boleh sesuka hati berbuat dosa. Nah, berbicara mengenai dosa, kita harus jujur bahwa tiap kita punya dosa favorit. Kita masih jatuh bangun dengan dosa-dosa kita. Bentuknya macam-macam. Kalian tahu apa yang menjadi dosa favorit kalian. Dan Pains juga sadar akan dosa-dosa Pains. Menarik untuk melihat argumen Rasul Paulus di bagian ini. Jika dilihat dengan seksama, Paulus seperti sedang mengatakan demikian. Ya,
Memang benar, Injil telah memberikan kamu. Artinya, kamu tidak perlu takut. Kamu akan dicampakkan dari hadapan Tuhan saat kamu melakukan dosa. Kamu dibebaskan dari hukuman atas dosa tersebut. Tetapi, perhatikan baik-baik pertanyaan ini. Apakah karena kamu telah mendapatkan jaminan dibebaskan dari hukuman saat berbuat dosa, kamu serta-merta ingin melakukan dosa tersebut? Why do you even want to sin? Ini pertanyaan penting untuk kita. Nah, seorang pendeta pernah mengatakan seperti ini, saat mengomentari bagian yang baru kita pelajari tadi. Injil benar-benar telah membebaskan kamu untuk hidup dengan cara yang kamu inginkan. Tetapi, jika kamu benar-benar mengerti siapa Yesus dan apa yang telah Yesus kerjakan bagimu, kamu seharusnya akan bertanya, bagaimana aku bisa hidup bagi Yesus? Mengakhiri devosi kita di pagi hari ini, anak-anak yang Pains kasihi. Kita yang sekarang hidup di dalam Kristus menemukan satu kebenaran yang luar biasa. Benar, kita telah dibebaskan oleh Kristus dari usaha pencarian status, dibenarkan melalui perbuatan baik kita. Tetapi bukan berarti status ini sekedar kita sandang tanpa makna. Sebaliknya, kita dibebaskan untuk kita bisa mengerjakan iman kita melalui tindakan kasih. Kita tidak dituntut untuk melakukan perbuatan baik untuk bisa mendapatkan perkenanan Kristus. Sebaliknya, kita sekarang mau berlomba-lomba mengerjakan perbuatan baik untuk menyenangkan Kristus. Katekismus Heidelberg, salah satu dokumen penting dalam iman Kristen kita, khususnya di pertanyaan 86, berbunyi demikian. Mengingat bahwa Kristus telah melepaskan kita dari kesengsaraan kita hanya oleh rahmat tanpa jasa apapun dari pihak kita, mengapa kita masih perlu melakukan perbuatan baik? Nah, jawaban dari pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut. Karena Kristus setelah menebus kita dengan darahnya, juga membarui kita melalui rohnya yang kudus, menjadi serupa dengan gambarnya, supaya kita dengan seluruh kehidupan kita memberi syukur kepada Allah karena anugerahnya. Dan Dia kita puji. Selanjutnya, supaya masing-masing dalam hatinya yakin tentang imannya karena buah-buah iman itu. Dan perhatikan bagian terakhir. Dan supaya sesama kita manusia dengan melihat kehidupan kita yang saleh tertarik kepada Kristus. Pertanyaan bagi kita saat ini. Apakah sesama kita melihat kehidupan kita dan karenanya mereka tertarik kepada Kristus? Nah, di masa pandemi ini orang Kristen diberikan kesempatan yang luar biasa untuk menunjukkan kasihnya dalam tindakan nyata kepada orang lain yang terdampak. Kita tidak pernah dituntut untuk melakukan tindakan yang spektakuler. Melainkan, kita didorong untuk melakukan tindakan kasih sesuai kapasitas kita. Pertanyaannya, apakah kalian melihat masa pandemi ini sebagai kesempatan untuk membagikan kasih Kristus bagi orang lain? Apakah kalian terus berpikir untuk berkontribusi sesuai dengan kapasitas kalian? Atau, jangan-jangan, di saat kita diminta untuk melakukan physical distancing, kita malah semakin eksklusif. Kita sibuk dengan urusan kita sendiri dan tidak melihat apa yang terjadi dengan sekitar kita. Hari ini, jika Tuhan memberikan kamu kesempatan untuk menunjukkan tindakan kasih kepada orang tua, kakak atau adikmu, atau anggota keluargamu yang lain, atau kerabat, atau sopir ojek online, atau bahkan penyapu jalan di perumahan kamu, berusaha untuk merespon pimpinan Tuhan tersebut. Minta Tuhan untuk menolong kamu untuk peka saat berada dalam situasi seperti itu. Mari kita melakukan perbuatan baik, bukan untuk mendapatkan pengakuan, apalagi supaya kita mendapatkan status dibenarkan di hadapan Tuhan. Melainkan, marilah kita melakukan perbuatan baik, supaya orang melihat perbuatan kita dan memuliakan Bapa kita yang ada di sorga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersuka cita untuk kebenaran-Mu yang boleh diberitakan. Biarlah Tuhan yang menolong kami, untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Sesuai dengan firman-Mu di pagi hari ini, ajarkan kami Tuhan, untuk kami boleh berespons, mungkin hari ini Tuhan, ketika Tuhan berhadapkan dengan situasi, sehingga kami boleh menunjukkan tindakan kasih pada orang lain. Biarlah Tuhan yang menggerakkan kami.
hari ini kami yakin Tuhan akan memberikan kami begitu banyak kesempatan untuk mempraktekkan iman kami, menunjukkan iman kami kepada orang lain, sehingga mereka melihat perbuatan baik kami dan mereka memuliakan Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan itu. Kami berserah dan memohon pimpinan Tuhan sepanjang hari ini, hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.